Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Saya berdoa Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat yang besar bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua serta bagi banyak orang. Puji Tuhan untuk dukungannya selama ini dan itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Karena kita rindu setiap orang menyaksikan program kesaksian iman ini, mereka dikuatkan imannya, mereka diteguhkan, dan mereka mengalami kasih mula-mula kembali. Dan kita berdoa buat mereka yang belum mengenal Kristus, supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita hari ini akan berjumpa dengan seorang nona yang berasal dari Bogor, keturunan Sunda ya, dan ada campuran sedikit dengan etnis Tionghoa. Beliau bernama Dian Juanita ya. Bagaimana nona Dian ini bertemu dengan Tuhan Yesus? Itu bermula dari hatinya yang kosong, jiwanya yang hampa. Walaupun beliau rajin beribadah, rajin sholat, dan suka mengaji, tetapi hatinya hampa, jiwanya kosong. Namun saat Nona Dian ini pergi ke gereja, beribadah, iseng-iseng beribadah ke gereja, beliau mengalami kasih Tuhan, mengalami damai, sukacita yang luar biasa, yang belum pernah dia rasakan. Ini sepertinya klise, saudara ya, tetapi ini hanya bisa dirasakan oleh kita yang sudah mengalami kasih Kristus. Bagi kita yang sudah memiliki Tuhan Yesus dan menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, sukacita itu tidak pernah terbantahkan, tidak pernah bisa dibayangkan dengan apapun juga, karena kasih Tuhan itu menyelimuti setiap orang yang percaya. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Juanita. Mungkin ada beberapa di sini yang sering lihat saya di YouTube dengan panggilan Diju ya, nama shop name-nya dari Dian Juanita jadi Diju. Oke. Ini bukan kesaksian saya yang pertama ya. Nah, tapi kiranya kesaksian saya ini buat setiap yang sudah mendengar ataupun yang belum mendengar itu bisa menjadi berkat ya buat semuanya. Amin. Oke. Saya akan mulai kesaksian saya ikut Yesus Kristus. Ya, jadi awal mulanya itu dimulai dari tahun 2013 saat saya masih sekolah, teman-teman. Gitu. Jadi saat itu sebenarnya sepertinya sudah ada panggilan ya. Jadi kan saya dari kecil itu didoktrin kalau agama di luar Islam itu sesat dan agama Kristen itu biasanya kristenisasi gitu. Jadi dia sering narik orang untuk jadi pengikut Kristus gitu ya. Nah, karena pada saat itu saya sama sekali nggak tahu tentang kekristenan, saya cuma tahu Kristen kayak Islam, agama gitu. Nah, jadinya dan ajarannya pun berbeda ya teman-teman gitu. Kalau di agama saya yang lama, Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Ya, dan Yesus itu nggak disalibkan, yang disalibkan itu justru orang yang mengkhianati Yesus gitu. Isa Al-Masih. Jadi Yesus sendiri diangkat langsung ke surga gitu kan. Nah, oh ya, sebelumnya tadi belum perkenalkan ya, saya bukan Kristen lahir. Saya seorang murtadin, saya lahir di keluarga Islam 100%. Jadi saat ini di keluarga saya, baru saya yang menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Dan itu saya merasa bersyukur dan saya percaya firman Tuhan, satu orang diselamatkan maka seluruh keluarganya juga diselamatkan. Saya percaya tinggal tunggu waktunya Tuhan aja. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi pada saat itu tahun 2013 kebetulan saya suka jalan-jalan ke mall ya. Nah, kebetulan di mall tersebut ada satu gereja karismatik yang besar sekali gitu. Nah, saya ngelihat di situ kok orang-orang pada ke situ pakaiannya rapi-rapih ya gitu kan, dan cakep-cakep gitu kan, rapi, bersih, mewah, menurut saya mewah, glamor gitu kan. Karena ada yang pakai jas atau pakai dress kayak gitu. Nah, terus habis itu saya tanya teman saya, kebetulan teman saya saat itu Katolik gitu. Nah, saya kan nggak tahu ya Katolik dan Kristen itu ada perbedaan dari cara ibadahnya gitu. Jadinya ya udah saya ajak aja dia.
itu apa sih, saya tanya sama dia, kok orang-orang pada ke situ dengan pakaian yang rapih dan cakep-cakep ya gitu. Dia bilang itu gereja. Hah, gereja kok di mall sih gitu kan ya. Karena kan biasanya kita tahu setiap orang ibadah pasti punya rumah ibadah masing-masing, kayak Islam di musola atau masjid gitu. Dan Kristen di gereja gitu kan, dan lain-lain. Nah, jadi kebetulan itu hari Minggu dan saya tahu dia belum ibadah, jadi saya ajak dia untuk masuk ke dalam gitu. Karena satu sisi saya penasaran gitu, apa sih yang diajarin di dalam gereja gitu, dan satu sisi lain saya pengen buktiin gitu. Bener nggak ya doktrin yang saya terima selama ini kalau di dalam itu ada misionaris-misionaris yang memang bertujuan untuk kristenisasi seperti itu. Oke. Setelah saya masuk ke dalam ya teman-teman, rame kan ya, namanya juga karismatik ya gitu, jadi kayak nonton konser, rame banget. Abis itu ternyata pas pembacaan firman itu pas banget sama pergumulan yang sedang saya alami. Jadi saya ngerasa kok bisa pas gini ya, dan nggak tahu kenapa hati saya tuh damai, damai banget, kayak nggak pernah ngerasain hal itu. Makanya itu yang bikin saya rindu untuk balik lagi ke gereja gitu ya. Nah terus habis itu teman-teman, selesai gereja ternyata saya mikir, dikasih selembaran gitu kan, terus dia ada kayak misionaris-misionaris gitu. Saya masih bertanya-tanya nih maksudnya misionaris di sini apa ya gitu kan. Nah, terus tapi saya cuma abaikan gitu aja gitu. Jadinya cuma baca, oh ya, nanti juga gue paham gitu. Nah, abis itu saya mikirin karena firman yang tadi disampaikan sama pengkhotbahnya itu masuk ke dalam pergumulan saya dan itu membuat saya damai sejahtera gitu. Nah, akhirnya saya jadi rindu kan. Saya ajak teman saya lagi minggu depannya untuk ke gereja. Saya ajak lagi minggu depannya, saya ajak lagi gitu. Jadinya dia sampai bilang, kok yang rajin malah lu ya dibanding gue kayak gitu. Padahal yang agamanya Kristen bukan saya gitu. Abis itu akhirnya ada teman saya bilang, lu mau nggak sih ikut ke gereja gue gitu, kita ikut kelas pemulihan gitu kan, karena kan kita nggak tahu pola asuh dan segala macamnya gitu. Karena saya ngerasa ada yang salah dengan cara didik orang tua saya gitu, atau saya takut saya ada sakit gitu yang memang apa ya, nggak tahu kenapa ya, saya emang dari dulu kayaknya interest sama segala sesuatu yang berhubungan sama psikologis, mental health kayak gitu. Jadinya saya ngerasa, wah boleh nih sekalian saya belajar gitu kan. Pemulihan adalah keterbukaan adalah awal pemulihan kan. Jadi saya belajar untuk, mungkin selama ini saya tertutup gitu. Jadinya saya mau tahu sih ajarannya seperti apa. Nah, singkat cerita pas prakelas kelas pemulihan tersebut diinfoin teman-teman kalau selesai kelas akan ada baptisan lahir baru. Nah, di situ saya langsung blok, lahir baru. Oke, jadi Kristen. Nah, suaminya teman saya tanya sama saya gitu. Dia bilang gini, Ju, kalau misalnya orang rumah lu tahu ya, terus habis itu lu jelek-jelek nih ya kata dia, ketemu jodoh di gereja gitu. Lu mau ngomong apa sama orang tua lo gitu. Terus pasti kan kebongkar tuh kalau sama ini lo ikut gereja kayak gitu kan. Nah di situ saya mikir, iya juga ya, gimana ya gitu kan. Kayak aduh harus gimana ya. Saat itu pun saya belum mengenal Kristus, saya belum mengenal kekristenan dengan benar. Saya ke gereja karena saya ngerasa saya punya damai sejahtera di sana dan kayak saya tenang dan saya nyaman di dalam sana gitu. Makanya saya selalu pergi ke sana gitu. Nah akhirnya singkat cerita setelah prakelas itu saya jadi takut buat pergi ke gereja. Jadi saya nggak pernah lagi ke gereja teman-teman karena saya sangat-sangat takut. Karena saat itu kejadian pernah saya kan deket sama seorang yang emang bukan muslim ya gitu. Terus papa saya sakit. Nah di situ pas saya pulang kuliah, saya dapat telepon dari kakaknya papa saya terus bilang kayak gini, pokoknya kalau ada apa-apa sama adik saya itu semua salah kamu gitu kan. Sedangkan saya deket sama papa saya, jadi saya ngerasa, duh nggak bisa nih nyakitin orang tua gitu kan. Saya takut papa saya kenapa-napa. Akhirnya saya mutusin untuk berhenti ke gereja itu karena saya takut, satu,
papa saya kena serangan stroke atau jantung, atau ya hal yang menakutkan buat saya kehilangan orang tua ya gitu. Nah itu saya takut banget. Akhirnya saya berhenti. Terus saya juga takut sama Tuhan saya yang dulu. Saya takut dia murka sama saya. Terus juga saya takut ya dosa, dapat neraka dan segala macamnya. Siapa sih yang nggak takut masuk neraka? Bener nggak sih teman-teman? Nah, di perjalanan itu saya ngerasa ketakutan luar biasa, takut banget gitu. Akhirnya saya mutusin untuk ke rumah teman saya yang di daerah dekat Bekasi gitu ya. Jadi panjangkan perjalanannya cuma buat nangis-nangis doang. Nah, tapi teman-teman yang aneh adalah selalu ada cara Tuhan buat kita balik. Dan entah kenapa saya selalu seneng, walaupun saya nggak gereja gitu, saya tetap baca firman Tuhan. Dan apa yang keluar dari mulut saya, menurut teman-teman saya, itu saya ngomongin firman Tuhan. Jadi pada saat saya udah pindah nih jadi Kristen, kan mereka tahu semua, teman-teman kuliah saya gitu. Dia cuma bilang, kalau buat gue nggak aneh lagi, karena saat dulu pun lu selalu bawa-bawa firman, kayak gitu. Sedangkan saya sendiri, saya nggak sadar, teman-teman. Nah, oke. Ceritanya nih, custom banget ya, kemana-mana, nggak urut. Oke, lanjut ya. Jadi habis itu, saya mutusin untuk nggak gereja, saya tetap dengerin firman Tuhan, saya tetap baca-baca kayak apa sih, renungan gitu ya, yang kayaknya tuh jadi apa ya, menjadikan saya pribadi yang lebih baik lagi menurut saya gitu. Saya belajar banyak deh, pokoknya firman Tuhan memang nyata gitu teman-teman, memang hidup di dalam setiap kita yang baca, karena ada tertulis kan ternyata firman Tuhan tuh yang kita baca nggak pergi dengan sia-sia gitu. Nah pasti ada yang tertinggal. Nah terus habis itu oke, saya nafas dulu ya. Oke. Iya, iya. Minum dulu nggak apa-apa. Nggak, ini santai ya Pak Franky Iya, ya. santai aja. Relax, ya. Oke. Nah, singkat cerita, akhirnya saya pakai kerudung sempat di tahun 2018. Saya mutusin pakai kerudung karena saat itu jujur teman-teman saya udah pada nikah, married, sebenarnya masih di umur yang muda. Menurut saya emang belum waktunya. Tapi masalahnya adalah saya selalu dideketin sama orang-orang yang non-muslim. Gitu. Kan jadinya susah ya gitu kalau untuk bersatu karena beda iman gitu kan ya. Nah, makanya saya cerita sama teman saya, terus teman saya bilang, "Ya udah, pakai kerudung aja," gitu. Karena saya adalah tipe orang yang nggak akan pakai sesuatu yang aturan agama gitu ya saat memang saya ngerasa saya belum siap dan saya belum benar-benar apa ya, bisa melakukan semua peraturan itu gitu. Jadi buat apa kan kalau saya cuma sekedar pakai, tapi saya nggak taat. Nah itu saya nggak mau gitu kan. Akhirnya ya udah, saya tahu hukumnya seperti apa wanita di sana harus pakai hijab gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak pakai kerudung gitu, kita buka-buka aurat, itu nanti orang tua kita yang dapat siksaan di neraka gitu. Karena tidak mengajarkan anak perempuannya dengan baik. Nah, serem ya, maksudnya siapa sih yang mau orang tuanya dapat siksaan di akhirat gara-gara kelakuan anaknya? Nggak ada yang mau pastinya. Karena kita ngerasa kita kan diajarin dari kecil tuh nggak ada yang bisa bales jasa orang tua ya. Jadinya di bumi aja belum tentu kita bisa bahagiain orang tua gitu. Kalau di akhirat masih nyusahin, aduh kasihan banget ya orang tua kita gitu. Jadi oke deh, saya perhatiin kata-kata teman saya itu, terus dia bilang pakai kerudung aja, karena dengan pakai kerudung jadi jelas identitas tuh. Karena memang bisa dilihat face saya itu keturunan ya teman-teman, jadinya setiap yang baru ketemu pasti nanya, kamu ke gereja apa ke wihara gitu, marganya apa gitu. Jadinya nggak kelihatan banget sampai kalau saya adalah seorang muslim. Karena waktu saya kerja dulu, pertama kali kerja di kantor saya yang lama, pas saya mau sholat, saya nanya kan, ini kiblatnya kemana ya? Semuanya langsung pada diem, bengong, dan ketawa. Dikirain saya bukan muslim gitu, jadi mereka kayak nggak nyangka gitu ya. Nah, akhirnya saya mutusin deh tuh buat pakai kerudung setelah saya baca-baca ya teman-teman. Saya nggak mau kan yang tadi saya bilang, saya kosong
ilmu agamanya. Akhirnya setelah saya putusin untuk pakai kerudung, saya ikut kajian-kajian gitu, supaya menambah ilmu saya juga, dan saya bisa benar-benar menjadi seorang muslimah yang sesuai dengan porsinya gitu ya, menjalankan fungsi saya dengan benar. Nah, tapi gimana ya teman-teman, saat saya pakai kerudung itu saya ngerasa kayak fake banget gitu, bukan diri saya sebenarnya gitu. Jadi kayak saya terpaksa melakukan ajaran agama ini gitu loh. Jadinya tapi kan selalu dibilang kamu tuh harus selalu istiqomah gitu, karena memang untuk jadi pengikut gitu, maksudnya untuk taat tuh kan sulit, pasti akan banyak banget ujiannya gitu. Oh iya, oke gitu kan, saya siap kok itu untuk menerima segala resikonya gitu. Jadi sampai saya pindah kantor teman-teman, karena gini, di kantor saya lama, di dalam ajaran saya dulu itu termasuk riba. Sesuatu yang riba itu nggak berkah, apa yang kita dapat itu nggak berkah, malah jadi apa ya, dosa. Kita makan dari uang yang katanya nggak berkah gitu kan, tapi kan nggak masuk di akal juga. Toh saya kerja dengan jujur, dengan benar, saya nggak nipu, saya nggak mencuri, tapi cuma karena segmennya aja itu termasuk dosa gitu kan. Nah ya udah deh, akhirnya situ saya mutusin untuk oke, pindah kerja yang nggak riba gitu. Jadi bener-bener pengen hijrah ya, hijrah. Ternyata hijrah beneran teman-teman, ya kan, bener-bener ketemu Tuhan yang bener gitu. Ini pertama kali saat saya pindah, saya jauh dari keluarga saya hidup sendirian gitu. Saya berjuang ya jauh dari rumah setelah 20 tahun nggak pernah jauh dari orang tua. Akhirnya jauh dari orang tua, ngurusin apa-apa sendirian gitu kan, yang biasanya ada yang bantuin. Wow, ini satu hal yang baru banget buat saya gitu. Sempet nangis kayak, aduh Tuhan berat banget gitu, ya Allah berat banget sih gitu kan. Harus kayak gini ya, tapi aku mau sabar gitu. Mungkin ini yang memang harus aku jalanin kayak gitu kan. Ya udah, singkat cerita, di tahun 2019 saya ketemu teman kecil saya. Nah, teman kecil saya ini punya pergumulan di dalam urusan rumah tangganya dia. Nah, akhirnya gimana ya? Karena setiap orang yang cerita ke saya, yang saya ingat itu adalah firman Tuhan gitu. Jadi saya kuatin dia dengan firman. Terus juga akhirnya saya ajak dia ke gereja. Akhirnya saya juga jadi ikut gereja, teman-teman. Dan itu saya masih pakai kerudung. Akhirnya pas gereja itu saya lepas kerudung dulu, baru saya ikut ibadah gitu. Dan lama-lama saya ngerasa kayak, aduh, kok gue kayak mengkhianati kepercayaan saya sebelumnya gitu. Terus juga kayak menduakan Tuhan, waduh nggak bisa gini nih, saya harus ambil keputusan gitu kan. Itu galau banget ya teman-teman. Saya ngerasa kayak nggak bisa setengah-setengah gitu. Akhirnya saya bilang ke mama saya chat gitu kan, cuma pertanyaan aja, Mam, kalau misalnya aku pindah agama gimana gitu kan. Udahlah, langsung kan kena apa sih, omelan gitu ya. Terus ya udah, aku cuma diem dan cuma bisa nangis doang gitu ya teman-teman selama perjalanan pulang. Jadi saya setiap Sabtu Minggu pulang ke rumah terus balik lagi ke tempat saya kerja gitu. Nah itu cuma bisa nangis doang sepanjang perjalanan, tapi itu jadi pergumulan ya buat saya teman-teman. Dan pada akhirnya saya mutusin untuk ikut Yesus itu gara-gara di akhir 2019, dari awal bulan Desember itu saya kayak orang nggak punya harapan gitu, depresi. Setiap jam 2 pagi saya kebangun dan cuma bisa nangis, yang cuma ngerasa sendirian banget, kayak nggak ada seseorang yang nemenin saya berjuang sendirian. Padahal kayak punya masalah yang berat banget gitu. Padahal saya nggak ada masalah di kantor, saya nggak ada masalah di rumah, saya nggak ada masalah sama siapa-siapa gitu. Hidup saya normal-normal aja, tapi nggak tahu kenapa batin saya ini bener-bener kosong, sepi, kayak udah nggak nggak punya rasa pengen hidup lagi gitu loh, ya kan. Jadi saya cuma bisa bangun setiap jam 2 pagi, cuma bisa nangis sampai tetangga kosan saya bilang gue kira ada kuntil anak gitu kan, nangis-nangis, taunya elu yang nangis gitu. Ya udah, jadi kadang lucu sendiri kalau inget-inget itu ya. Nah, akhirnya
pada tahun 2019 itu pas bulan Desember, kan pas mau Natal, saya masih kerja paginya, saya chatan sama salah satu teman saya di kantor pusat, saya kan di cabang ya teman-teman. Nah, terus habis itu dia bilang kayak gini sama saya, lu ngerayain Natal gak sih? Gitu kan, dia tanya sama saya. Terus saya bilang sama dia gini, aduh gak tahu ya, gitu, gue sering gereja, gue senang dengerin firman, tapi gue bukan berasal dari dari keluarga yang latar belakangnya Kristen gitu. Gue Muslim gitu kan. Terus dia tanya lagi sama saya, menurut lo Yesus itu Tuhan bukan? Dia nanya kayak gitu. Saya cuma bisa bilang, waduh saya nggak bisa jawab nih gitu kan. Karena di agama saya Yesus itu nabi. Cuma nabi gitu, cuma manusia biasa. Jadi sorry ya gue nggak bisa jawab dulu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya tanggal 24 itu saya pulang ke rumah sekalian mau balikin adik saya. Karena kondisi saya kan kayak ngerasa sepi gitu. Saya ngerasa kayak kayaknya kalau ada teman saya bakalan lebih baik gitu ya, karena ada yang nemenin. Ternyata nggak ngebantu sama sekali gitu. Sama aja ada kosong di sini. Gitu kan, ada kosong di hati saya yang kayaknya aduh, ini harus kayak gimana sih, kok perasaannya nggak enak banget gitu kan. Pernah ngerasain gak sih kayak ada beban berat banget di sini tuh, kayak ya nggak ada apa-apa isinya gitu, bener-bener hampa. Nah, akhirnya saya balikin adik saya, terus saya tadinya nggak pengen ke gereja, tapi ada kerinduan saya buat datang ke sana. Gitu, saya nggak punya persiapan apa-apa, saya nggak bawa baju yang bagus gitu ya, cuma baju rumahan aja. Akhirnya, ya udah saya pakai baju yang ada di rumah, yang penting saya ke gereja gitu. Ya udah, akhirnya saya ikut Natal, malam Natal itu saya ke gereja, dan di situ pertanyaan teman saya kayak dijawab gitu. Yesus itu Immanuel, 100% manusia, 100% Tuhan, dia bersama kita terus gitu. Terus aku kayak, oh oke, ini jawabannya ya. Oke. Terus habis itu nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bilang, Tuhan, kalau emang Tuhan maunya aku ikut Tuhan ya udah gitu. Karena pada saat ibadah itu pengkhotbahnya bilang gini, kamu mau kemana lagi sih nak, gitu kan? Aku udah di sini nungguin kamu. Mau ngumpet kemana lagi sih? Kamu ngumpet kemanapun aku tahu. Mau sampai kapan kamu biarin aku nunggu di sini, gitu kan? Jadi saya ngerasa ditampar, kayak itu kata-kata buat saya bukannya gitu ya Tuhan. Kalau emang Tuhan maunya saya ikut Tuhan ya udah gitu. Saya mau ikut Tuhan, tapi yakinin saya gitu. Tunjukin saya apa yang harus saya ambil kayak gitu. Terus habis itu, tapi kenapa saya ya Tuhan? Kayaknya saya udah beribadah dengan baik gitu kan. Kenapa? Kan kalau di orang saya dulu dibilangnya sesat ya, dan jadi murtad itu hukumannya neraka. Takut banget dong ya, takut banget gitu. Terus saya bilang, kenapa saya ya Tuhan, perasaan saya udah ibadah dengan benar gitu, saya ngaji, saya baca Quran, saya sholat gitu, saya bahkan gak cuma sholat wajib, saya sholat sunnahnya juga gitu, terus juga saya ikut kajian gitu, puasa gitu. Terus kenapa sih Tuhan saya gitu, kenapa adik-adik saya yang kayaknya mereka enjoy aja jalanin hidup yang gak ada ketakutan sama sekali gitu, kayaknya mereka lurus-lurus aja jalannya gitu kan. Terus tiba-tiba pendetanya bilang kayak, aku datang ke dunia ini bukan untuk orang benar, ya kan? Nggak ada orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit yang butuh tabib gitu kan. Terus kayak ngerasa, oh oke, mungkin ini jawabannya gitu kan. Jadinya ada satu hal yang harus disembuhkan di dalam saya gitu, dipulihkan dari dalam diri saya. Jadinya bener-bener kayak, oh oke gitu kan. Oke deh, kalau emang maunya Tuhan aku ikut Tuhan, aku mau ikut Tuhan gitu. Jadinya dari situ saya mutusin untuk ya udah saya mau ikut Yesus gitu. Nah, tapi nggak sampai di situ aja teman-teman. Jadi sejak saat saya mutusin itu, saya mulai dipulihkan. Serius, itu bener-bener saya mulai ada ceria lagi, sampai supervisor saya bilang kayak, nah gitu dong, kalau pagi-pagi senyum, biasanya mukanya ditekuk aja, kayak gitu. Parah banget ya, emang kalau misalnya hatinya lagi nggak bener, itu pasti kelihatan kan, karena kan hati itu loudspeakernya kita gitu kan sebenarnya.
Jadi mau dibohongin seperti apapun pasti kelihatan terpancar gitu kan. Ya udah, akhirnya saya mulai dipulihkan, sempat saya bilang gini, apa namanya, bulan Maret itu saya minta saya dipindahin ke Jakarta sama supervisor saya. Tapi ternyata Tuhan nggak kasih karena tiba-tiba ada corona, teman-teman. Ya. Padahal saya udah berniat untuk resign, jadi saya ngerasa itu juga ada penjagaan Tuhan di situ buat saya dan ada rencana Tuhan di situ. Mungkin kalau saya balik ke Jakarta, saya belum dibaptis sampai sekarang. Gitu, karena pas banget pas corona, abis itu kan nggak gereja-gereja tuh. Gereja online kan. Nah, akhirnya ada sedikit keraguan karena saat itu saya terima informasi kalau teman saya, yang teman kecil saya ini yang saya ajak ke gereja waktu dia punya pergumulan itu masuk Islam. Dan itu ajaib banget memang, kan dia tiba-tiba menjauhi saya tuh di bulan Januari. Ya. Terus saya ngerasa bilang gini sama Tuhan, Tuhan salah saya apa ya gitu kan. Perasaan saya nggak ngapa-ngapain dia, tapi kenapa ya dia tiba-tiba ngejauh gitu kan. Terus nggak tahu itu ada bisikan yang benar-benar bisikan. Dia cuma bilang kayak gini, tunggu bulan Maret gitu. Saya bingung, ada apa bulan Maret yang spesial ya? Kayaknya dia ulang tahun bukan di bulan Maret, dia ulang tahunnya bulan April gitu kan. Kenapa ya? Dan itu ya dong, jadi bulan April benar-benar ibunya telepon saya. Dia bilang, tolong tante, coba nasehatin abang gitu kan. Dia masuk Islam jadi mu'alaf nih, bapaknya udah marah-marah segala macam kayak gitu. Terus aku langsung iya nanti aku ngomong sama abang. Itu aku nangis, aku kayak nanya sama Tuhan gitu, Tuhan gitu kan, kayak mau teriak tapi di dalam kantor gitu kan nggak bisa. Tuhan maunya apa gitu kan, ini kenapa saat saya mau keluar ikut Tuhan tapi teman saya malah ikut Islam, ini yang bener yang mana gitu kan, ini saya yang sesat apa dia yang sesat ya Abah gitu kan. Terus tiba-tiba ada suara dan itu jelas banget kayak itu karena wanita gitu kan. Masa sih karena wanita? Nggak mungkin lah gitu, karena kan dia juga pelayanan gitu kan. Terus ternyata bulan Juli, oh ya saya ceritain lagi, bulan Maret tuh kan jadi ada keraguan. Nah pas ada keraguan itu, pas ibadah saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni gitu kalau misalnya saya masih ragu untuk ikut Tuhan gitu. Tapi jika emang ini jalan yang benar dan jalan yang lurus, tolong tunjuki saya gitu, tolong kasih saya tanda. Terus akhirnya Tuhan kasih tanda pas ibadah itu, saya dapat firman yang sama seperti saya tanggal 24 pas mutusin untuk ikut Tuhan Yesus. Itu saya ngerasa diingetin lagi dan diteguhkan. Jadi, oke, ini nih berarti jawaban buat saya, tapi gimana saya informasi ke keluarga gitu. Ya. Nah, akhirnya saya coba konsultasi ke gereja yang tempat saya dibaptis gitu. Saya ceritain dari awal ke pergumulan saya. Akhirnya saya dijanjiin untuk ketemu mereka. Itu pertama saya diinfoin sama nggak tahu ada bisikan gimana ya caranya untuk kasih tahu keluarga saya kalau saya punya iman yang beda sama mereka gitu. Karena saya bilang sama kakak rohani saya, Kak, aku nggak mau dibaptis sampai keluarga aku tahu imanku gitu. Aku nggak mau bohongin keluarga aku nggak mau gitu. Walaupun aku nanti ditolak, walaupun nanti aku dapet cacian, hinaan, diusir sekalipun, yang penting keluargaku udah tahu imanku gitu. Ya udah, akhirnya itu bener-bener yang ada suara kayak mulai dari adik kamu yang laki-laki gitu. Oke, karena dalam Islam anak laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Jadi kalau misalnya sesuatu terjadi sama orang tua saya putus hubungan dengan saya gitu kan, nggak mau kontak saya. Nah, saya bisa tanya adik saya yang laki-laki ini gitu. Jadinya saya masih bisa cover. Misalnya kalau misalnya orang tua saya susah atau apa, saya masih bisa tolong orang tua saya. Saya tahu keadaannya mereka seperti apa gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang sama adik saya pertamanya ngomel-ngomel, marah-marah gitu kan. Gue nggak terima kalau lo pindah agama, nggak bisa lah gini gitu kan. Terus akhirnya saya bilang gini sama dia, gue nggak bisa jelasin ya gimana. Ini lo harus alamin sendiri gitu, karena ini
pengalaman pribadi yang apa ya, setiap orang pasti beda-beda punya pengalaman pribadi sama Tuhan dan emang dia ada buat hidupku gitu kan. Akhirnya dia bilang, "Oke, kalau emang itu udah jadi keputusan lo, silahkan. Tapi hidup bener gitu kan, lo jangan bikin malu, lo jagalah segala macamnya itu gitu kan." Oh ya udah oke. Tapi gue tetap jadi kakak lo nggak gitu? Lo tetap terima gue jadi kakak lo nggak? Dia bilang, ya mau gimana, darah itu kuat, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke, thank you ya udah memahami dan menerima gitu. Oke, dari situ aku tanya lagi, Tuhan kemana lagi nih gitu kan. Ya udah, terus tiba-tiba dibilang ke papa gitu. Ya oke. Akhirnya saya telepon papa saya. Kebetulan papa saya saat itu ada di rumah kakak saya di luar kota ya, karena papa saya tuh udah umur 70-an ya, teman-teman. Jadinya dia tuh deket sama saya, sama kakak saya. Jadi kalau ada apa-apa mau cerita, kalau nggak ke kakak saya, ke saya. Nah, karena saya belum settle ya, jadi maksudnya masih ngekos gitu-gitu segala macam, jadi dia sekalian lah ke rumah kakak saya, ketemu cucu juga kan, main ya. Nah, akhirnya Pak, saya telepon papa saya ceritain semuanya, "Pah, aku mau pindah iman," gitu kan. Karena saya baru sadar kalau agama dan keimanan itu beda. Kita bisa beragama Islam, tapi belum tentu kita punya iman Islam. Kita bisa beragama Kristen, tapi belum tentu iman kita Kristen gitu. Dan saya baru tahu kalau Kristen itu adalah gaya hidup ya. Jadi, ya beda kan. Jadi saya bilang, saya mau pindah iman, Pak. Gitu kan. Papa saya langsung bilang gini, ini yang papa takutin. Nah, itu saya ngerasa kayak papa saya udah tahu dan udah paham nih. Maksudnya udah cium bau-baunya nih anak. Kayaknya bakalan convert gitu kan. Terus, oke, papa nggak marah, tapi papa cuma sedih. Papa nggak tahu mau ngomong apa nanti sama orang tua papa gitu, kalau papa ketemu di akhirat gitu kan. Sama nenek kamu, sama kakek kamu gitu, kalau cucunya tuh murtad gitu. Terus, ya udah kita omongin nanti, kamu pikirin lagi aja. Selesai dong. Nah, yang paling berat itu saya kasih tahu ke mama saya, karena mama saya orangnya keras, dan saya nggak tahu eh gimana cara mulainya. Jadi tepat hari Rabu, pas malamnya jam 8 itu, saya mau ketemu pendeta saya buat konsultasi lagi masalah kelas baptisan. Di situ tiba-tiba pagi-pagi mama saya bilang, jadi 3 hari berturut-turut mama saya selalu chat saya pagi, udah sholat belum, tahajud, sholat subuh, gitu. Pokoknya ngingetin saya terus gitu. Tiba-tiba saya bilang, mama mimpiin kamu nih, mama mimpiin kamu, mama mimpiin kamu, dia bilang kayak gitu. Terus di hari itu, di hari Rabu, mama saya bilang, mama ngingetin saya sholat kan, terus saya langsung bilang, mah aku mau pindah iman gitu. Terus mama saya cuma bilang, mama udah tahu gitu kan. Terus dia bilang, mama mimpiin kamu gitu. Kamu jalan di jembatan, mama panggil-panggil, kamu nggak nengok gitu. Mama panggil-panggil, kamu nggak nengok, mama kejar, mama peluk, tapi kamu nggak nengok sama sekali. Mama aku bilang kayak gitu. Dan jembatan itu mau patah, di bawahnya itu ada duri. Mama aku bilang kayak gitu kan. Nah, mama serem banget liatnya gitu kan. Terus aku juga jadi takut dong, teman-teman, apakah itu artinya aku akan masuk neraka, apakah artinya aku sesat gitu kan. Akhirnya aku ceritalah sama kakak rohaniku gitu. Aku bilang, Kak, tadi mama chat aku gitu kan. Aku begini, 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 mama bilang kayak gini, mama mimpiin kayak gini gitu. Terus kakak rohaniku cuma bilang, iya bawa dalam doa ya dek, mama mimpi kayak gitu sebenarnya gini gitu kan. Jembatan itu identik dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kamu akan berpindah tempat dari iman yang mati ke iman yang hidup gitu. Kenapa sih jembatannya itu harus patah gitu? Karena iman yang mati dan iman yang hidup itu nggak bisa disatuin gitu. Terus kenapa ada duri? Ya itu akan jadi duri dalam keluarga kamu karena keputusan kamu yang sekarang kayak gitu. Dari situ aku kayak, oh oke, mungkin ini jawabannya gitu. Terus nggak sampai di situ dong, karena takut banget. Kita kan diajarin di dalam firman Tuhan ada yang bilang kalau kita harus selalu menghormati orang tua kalau kita mau panjang umur di bumi ini gitu kan ya, isinya seperti itu gitu. Saya takut
dengan saya menjadi seorang Kristen, apakah saya melawan orang tua saya gitu? Artinya saya tidak patuh juga sama firman Tuhan, tidak menghormati orang tua saya gitu, membangkang. Ternyata ada lagi firman Tuhan bilang kayak gini, saya nemu. Jadi setiap pergumulan itu saya ngerasa saat saya baca Alkitab tuh kayak jawaban dari Tuhan. Jadi kayak ngerasa Tuhan lagi ngobrol sama saya gitu. Kayak siapa yang tidak siapa yang lebih menyayangi, mengasihi orang tuanya dibanding aku, dia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi saudara perempuannya, saudara laki-lakinya dibanding mengasihi aku, dia tidak layak bagiku. Aku nggak mau menjadi yang nggak layak buat Tuhan gitu. Terus aku jadi oke, aku ikut Tuhan, bukan satu hal yang buruk. Aku tahu rancangannya Tuhan itu lebih sempurna dibanding rancanganku, gitu kan. Jadinya ya udah Tuhan, apapun resikonya aku ambil gitu. Terus juga dikuatin dengan firman Tuhan yang bilang, kalau misalnya orang tua kamu ngebuang kamu gitu kan, tidak ngakuin kamu, Tuhan akan ganti berkali-kali lipat gitu kan. Dan itu benar kayak terjadi di dalam hidup aku gitu. Tuhan benar-benar, firman Tuhan itu benar-benar hidup di dalam hidup aku gitu. Jadinya nggak ada alasan lagi buat saya untuk balik lagi gitu kan. Jadinya luar biasa sih, penyertaan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Jadi kita emang harus punya keluarga rohani, iya, terus juga ngelekat erat sama Tuhan, dan apapun itu harus tanya sama Tuhan gitu. Karena sebenarnya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita dapat firman Tuhan, itu kayaknya satu hal jawaban dari Tuhan gitu. Nah terus juga kenapa sih akhirnya saya mutusin buru-buru gitu untuk baptisan gitu, karena saya ingat firman Tuhan yang seperti ini saat Yesus ajak muridnya, dia bilang saya harus menguburkan ayah saya dulu atau apa gitu kan. Nah di situ saya ngerasa hal yang lebih penting, maksudnya yang di dunia ini udah punya tugasnya masing-masing gitu. Jadi jangan kalau disuruh ikut Tuhan gitu, udah jangan nanti-nanti. Ayo langsung ikut gitu kan. Nah makanya di situ saya juga ngerasa, oh berarti saya emang harus ambil keputusan nih. Saya harus ikut Tuhan secepatnya, jangan dinanti-nanti lagi gitu kan. Karena teman-teman, kita nggak tahu kita hidup sampai kapan, dan jangan sampai saat kita benar-benar pulang, kita benar-benar nggak sia-sia gitu. Nah, sebenarnya saat ikut Kristus itu kayak kembali ke rencana awalnya Tuhan gitu, yang tadinya kan udah nggak di track-nya nih, tapi setelah kita ikut Kristus, ya kita benar-benar dibalikin ke rencana Tuhan yang awal lagi gitu. Nah, dari situ akhirnya saya ikut kelas baptisan, dan ya puji Tuhan saya dibaptis tanggal 8 September 2020, jadi belum 1 tahun ya, nanti Independence Day saya di bulan September. Dan ya banyak keajaiban terjadi di dalam hidup saya saat saya ikut Tuhan Yesus gitu. Jadi benar-benar setiap firman Tuhan itu benar-benar real terjadi. Saya sempat kena COVID di Oktober 2020. Di situ saya bingung, takut dan segala macamnya. Karena saat itu COVID kan masih kayak satu hal yang baru ya buat setiap kita gitu. Jadi kayak hal yang kayak zombie, kalau udah kena COVID tuh kayak nggak ada yang mau deketin, nemenin, dan kayaknya udah virus banget gitu. Nah, pertama saya tes antigen itu saya non-reaktif. Terus saya CT thorax, itu saya juga normal. Nggak ada satu hal yang aneh-aneh, tapi penciuman saya hilang, teman-teman. Nah, terus akhirnya dokternya bilang coba swab PCR gitu kan. Nah, pada saat saya mau tes swab PCR itu, saya cuma bilang, Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu gitu. Sebenarnya harapan saya sih negatif ya, tapi ternyata Tuhan berkehendak saya positif. Dan apakah itu hukuman buat saya? Nggak sama sekali gitu, karena segala sesuatu terjadi pasti untuk kebaikan kita ya. Roma 8:28 itu saya baru sadar, dan saya baru mengalami itu saat saya kena COVID. Jadi saya bilang saat itu, adik saya bilang, kapan lu mau pulang gitu. Kenapa emang ya gitu kan? Karena mama mau ngumpulin orang, dan
lu harus deklarasi di situ bahwa keputusan lo ini gak akan menyeret orang tua nanti di akhirat gitu. Yang jadi berat buat mereka gitu kan. Hukumannya buat mereka jadi nggak berat. Nah terus habis itu aku bilang gini, aduh nggak tahu kapan nggak bisa gitu. Gue positif COVID gitu. Jadi gue nggak bisa kemana-mana. Gue harus isolasi dan kawan-kawannya gitu kan. Terus dia nggak balas lagi. Terus saya chat mama saya bilang, saya telepon papa saya juga, saya minta maaf, saya nggak bisa pulang. Bukan saya nggak mau pulang, tapi saya kena COVID gitu. Dan jawaban orang tua saya, papa saya bilang kayak, ya itu hukuman buat kamu. Karena kamu ninggalin Allah gitu kan. Terus saya cuma bisa diem. Terus juga saya bilang ke mama saya, terus kata mama saya, gak usah ngadu, karena itu udah jadi resiko kamu. Pokoknya selama kamu murtad, ya gak usah ngadu apapun itu gitu. Dan mama saya juga selalu bilang, apapun yang terjadi sama kamu itu hukuman. Terus juga apapun yang saya kasih ke mama saya itu gak diterima karena haram buat mereka. Terus juga air susu mama saya yang ada di dalam saya, itu katanya haram buat di dalam tubuh anak yang kafir gitu kan ya. Jadinya apa ya, sebenarnya peperangan rohani sih ya teman-teman gitu. Saya nggak dapet apa ya, uji kekerasan fisik, tapi batin dan pikiran itu perang, dan itu bener-bener harus melekat sama Tuhan. Kalau nggak mungkin saya nggak kuat sampai sekarang. Itu bener-bener penyertaan Tuhan luar biasa. Saya bener-bener serahin semuanya sama Tuhan. Jadi biar Tuhan yang ambil alih gitu. Jadi pas saya COVID itu, kebetulan saya cuma ngandelin gaji saya ya teman-teman. Jadi kan habis buat tes ini, tes itu, dan buat kebutuhan saya, sisa duit saya cuma 400.000 saat itu. Terus apa namanya, sorry, bapak kos saya bilang, kamu mendingan, jadi saya sempat bilang sama bapak kos saya kalau saya kena COVID. Akhirnya puji Tuhan dari kantor kan pernah sempat ada kerjasama sama puskesmas sekitar. Jadi saya kenal orang puskesmas, saya laporan kalau saya kena COVID. Akhirnya dia bantuin untuk urus surat domisili dan kawan-kawannya biar saya dapat slot di tempat isolasi dari pemerintah gitu. Ya puji Tuhan diurusin dan emang dapet. Jadi pas saya udah selesai dari situ, saya mau pulang lagi dong ke kos gitu. Uang saya tinggal 400.000. Terus bapak kos saya bilang, mendingan kamu jangan di sini dulu gitu. Kamu ngungsi dulu kemana, nanti kalau udah gimana-gimana baru balik lagi gitu. Karena anak-anak kos masih takut. Itu jadi kayak gimana ya, aduh harus apa nih gitu kan. Mana nyewa kosan di situ 1 jutaan per bulannya gitu kan. Minimal tuh 1.200.000 gitu kan. Duit dari mana gue gitu kan. Kayak ya udah akhirnya di dalam ambulan cuma bilang, bapak please take over gitu kan. Aku udah gak tahu deh mau gimana, terserah mau dibawa kemana. Aku tahu kok rencanamu lebih indah dari rencana aku, dan pastinya aku gak akan jatuh tergeletak. Aku bilang kayak gitu, please take over bapak gitu. Dan ternyata beneran, pas sampai puskesmas itu kakak rohani saya kasih saya pinjaman 1 juta gitu kan. Jadinya aduh Tuhan terima kasih gitu. Jadi seenggaknya saya punya tempat gitu, dan emang gak akan kekurangan teman-teman. Jadi jangan pada takut gitu. Jadi kan kalau bisa dibilang uang saya sisa 200.000 sampai nanti gajian lagi gitu ya. Itu buat makan gimana, dan bener-bener saya kayak gak kekurangan sama sekali bahkan untuk makanan gitu. Jadinya di situ saya ngerasa, oh oke, gitu. Di sini saya belajarnya pada saat kena COVID adalah gini. Selama ini saya tak ngandelin kekuatan saya sendiri. Saya ngandelin kekuatan saya sendiri karena dari awal saya lulus bahkan ya, itu saya nggak pernah ngerepotin orang tua saya. Nggak pernah saya minta uang spesial pun sama orang tua saya gitu. Bahkan kuliah pun saya beasiswa gitu. Jadi ya, apa ya, saya ngerasa saya mampu sendirian gitu. Dan ternyata itu sangat apa ya, berpengaruh dalam hidup saya. Saya jadi nggak trust sama orang gitu. Saya ngerasa kalau orang lain yang
apa yang ngambil alih semuanya, dan saya nggak ikut turun, itu nggak akan berjalan gitu. Jadi bener-bener kayak Tuhan tuh mau balikin, kayak lu nggak bisa sendirian nih. Kalau lu sendirian, lu capek gitu. Lu harus serahin sama gue gitu. Lu lakuin bagian lo dan gue yang akan bertanggung jawab sisanya. Jadi kayak bener-bener mengenal hati Bapak lagi kayak gitu kan. Mulihin saya bahwa saya harus belajar untuk percaya gitu. Harus belajar jangan mengandalkan kekuatan saya sendiri gitu, dan itu nggak baik buat diri saya. Jadi Roma 8:28 lagi teman-teman. Jadi banyak banget sebenarnya kejadian-kejadian luar biasa gitu. Ya, kalau misalnya kita ikut Yesus, dan emang Roh Kudus itu tadi ya benar-benar petunjuk. Jadi saat saya tanya sama tentang teman saya itu yang bulan Maret ada bisikan karena wanita, dan itu benar-benar kejawab. Di bulan Juli saya dapat informasi dia nikah sama teman kantornya yang muslim gitu, dan ya posisinya jauh di atas dia dan bisa mencukupi dia, padahal dia laki-laki ya teman-teman. Jadi dan dia meninggalkan istri dan anaknya. Aduh Tuhan Yesus gitu kan, tuh kayak aduh, bener-bener deh Roh Kudus itu bener-bener ada dan bener-bener hidup, dan ya biar kita nggak sesat, dia selalu kasih kita petunjuk gitu sih. Mungkin itu aja ya Pak. Thank you. Iya, luar biasa. Saya merasakan ada kasih Tuhan, ada sukacita di balik cerita ini. Meskipun cerita ini menyedihkan, tetapi kok tidak membuat hati saya pilu. Tapi saya merasa bahwa kok ada sukacita, ada kasih Tuhan kepada Dian, Ya, yang Dian rasakan sampai saat ini. Memang sangat-sangat. iya, memang betul ada duka yang dialami, tapi terkadang di saat-saat itu kasih Tuhan tuh bekerja untuk menunjukkan betapa besar kuasanya. Yes. Iya. Dan kita bisa melihat sendiri bahwa tadi teman yang meninggalkan Tuhan Yesus, kita sudah tahu motifnya. Iya kan? Tetapi Iya, benar. Dian benar-benar memang mau mengikuti Yesus. Memang di sini ada pengorbanan. Tapi itulah sesuai firman Tuhan. Kita juga harus memikul salibnya ketika kita mengikuti Dia. Tetapi di balik itu, meskipun cerita ini agak sedih ya, seperti tadi saya sudah katakan, tetapi saya merasakan ada sukacita. Ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang tetap mengiringi dan mendampingi langkah kaki dari Dian. Yes, Luar betul biasa. banget, Pak. Iya, Betul banget, Tuhan karena Yesus, iya. Tuhan Yesus emang luar biasa banget. Karena gini, saya ngerasa kayak misalnya cerita-cerita sedih itu kadang orang pakai buat apa ya, buat dimanfaatin dengan satu hal yang nggak oke gitu. Tapi setiap setiap hal yang nggak enak yang diizinkan sama saya gitu, itu saya ngerasa kayak disitulah Tuhan memproses saya gitu, untuk membentuk mental saya gitu. Jadinya, dan kita kan semua anak-anak raja di sini ya Pak, jadi nggak mungkin kita punya mental tempe gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa, jadi setiap apapun gitu, kalau misalnya saya dihina, saya dijelek-jelekin, ya pokoknya itulah, itu kayak apa ya, saya ngerasanya kayak nggak disakitin gitu loh Pak. Jadi mungkin karena kekuatan Allah sendiri, karena kan Allah, kita bait Allah ya, jadinya itulah kekuatan yang Tuhan kasih buat setiap kita, penjagaannya luar biasa deh untuk setiap kita gitu. Jadi saya juga nggak ngerasa yang gimana-gimana sampai jatuh banget, enggak. Iya, itu yang saya katakan tadi bahwa luar biasa penyertaan Tuhan, dan saya bisa melihat aura sukacita itu terpancar dari wajah Dian. Kasih Tuhan luar biasa. Iya, sungguh kesaksian yang luar biasa, dan itu mengalami sendiri gitu, perjalanan rohani ya, menurut saya itu benar-benar luar biasa. Iya. Saya dari kecil Kristen karena lahir dari keluarga Kristen, tapi itu nggak menghalangi saya ya, ini kesaksian sendiri untuk mencari kuasa Roh Kudus atau perjalanan rohani itu gitu. Jadi saya besar di Kota Demak dengan kondisi ya namanya Kota Wali, tahu sendiri. Tapi ya di situ saya dikuatkan oleh orang tua karena bapak saya almarhum itu dulu ex-muslim dan mengalami perjalanan rohani sampai mau pindah
dan menikah dengan ibu saya yang dari kecil Kristen. Jadi kehidupan di lingkungan di sekitar saya di Demak, mulai dari lingkungan kampung dan di lingkungan sekolah, itu menempa saya untuk terus mendekat terus untuk cerita dengan Tuhan gitu. Dan pada saat saya beberapa kali dapat pacar, dapat teman saya suka gitu, itu non Kristen. Jadi beberapa kali saya harus berpikir apakah ini saya harus mengorbankan keselamatan untuk menikah gitu kan. Tapi ternyata itu enggak jodoh, dan setelah saya kuliah ketemu dengan istri saya sekarang, di situ saya juga tahu ternyata mertua saya sekarang mengalami perjalanan rohani yang dari Muslim terus menjadi koster, di situ dari Muslim menjadi Kristen karena pernikahan, dan mengalami perjalanan rohani sampai menjadi pendeta. Itu sungguh luar biasa. Kalau nggak dari tangan Tuhan, itu kayaknya nggak mungkin gitu, kok bisa gitu. Amin. Ya, Luar biasa. panjang ya untuk diceritakan, cuman ini saya cerita singkat saja. Dan mari yuk, kesimpulannya ya, kita punya hidup dan perjalanan rohani masing-masing, tapi saya yakin semua bisa dan mendekat ke Tuhan. Yes. Hal-hal yang nggak mungkin Jadi mungkin. bisa mungkin gitu. Iya. Mujizat Setuju. amazing lah itu. Amazing, betul. Iya, Kalau memang bisa betul aku Pak itu. tambahin ya Pak. Iya. Karena ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, kita tidak ada paksaan, Pak. Kita Yes, tidak betul. ditakuti, dan kita tidak diliputi oleh rasa takut. Justru di balik kita mengikuti itu, walaupun beban begitu besar, tapi ada pengharapan dan sukacita yang luar biasa. Yes, betul Itulah banget, kenapa mereka survive dan sangat mengasihi Tuhan Yesus. Karena caranya luar biasa mengasihi mereka. betul. Iya, Karena bisa dibilang gini ya Pak Frankie, iya, pengetahuan akan Tuhan itu nggak bisa nyelamatin kita, tapi Iya. pengalaman pribadi sama Tuhan itu yang bisa nyelamatin kita. Iya. Itu sih. Karena Tuhan itu nggak butuh religion, tapi dia butuh relation. Jadi Tuhan kita Iya. itu Tuhan yang senang punya relation sama kita gitu. iya. Itu sih hubungan. Makanya kita bisa manggil dia Bapak. Gitu. Betul sekali, betul sekali. Terima kasih, Pak Ayub. Pak Ayu. Ibu Evi ya, benar ya? Iya betul. Silakan Shalom. Ibu, silakan Ibu. Halo, shalom Ibu. Shalom. Puji Tuhan, Mbak Dian. Puji Tuhan. Aduh, Puji Tuhan. saya terharu sekali ya, terberkati sekali dengan kesaksian Mbak Dian. Ya, sama dengan saya juga berlatar belakang yang lama, tapi Tuhan Yesus memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih saya, begitu ya. Oh, puji Tuhan. Amin. Sampai hari ini di keluarga besar saya baru saya sendiri. Tapi saya percaya, yakin dan percaya bahwa satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Haleluya. Nah, memang sih waktu saya menikah dulu dengan suami saya orang Kristen. Nah, tapi saya punya suami sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Jadi berpikir waktu itu saya sempat ibu saya cerita sama saya atau Mbak Dian, dia karena yang suami saya sudah meninggal begitu ya, dan suruh kembali lagi. Tapi saya kan nggak mau. Nah, terus dia bilang begini, sudah kalau begitu kamu sekarang apa yang kamu ikuti, suamimu sudah meninggal. Terus saya bilang, saya bukan ikut suami saya ikut Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Nah, akhirnya mama saya bilang sama saya, kalau begitu karena mama sudah tua, sekarang jabat mama punya tangan, dibilang gitu kan. Selagi kita masih di dunia ini, kita selesaikan selagi masih di dunia. Supaya nanti kalau besok waktu mama meninggal, mama tidak berat. Karena mama bertanya ke guru ngaji kemana-mana, katanya besok kalau mama saya meninggal itu saya ini menghalangi jalan mama, dibilang gitu toh. Jadi mama tidak mau celaka, mama mau selamat. Nah, tapi waktu itu saya tidak pernah
bermimpi waktu itu mama saya akan bicara seperti itu. Tapi ketika mama saya mau ingin selamat, tiba-tiba saya bilang begini Mbak Dian. Saya bilang, Mama, hari ini baru malam ini saya dengar mama mau selamat. Sama mama, saya juga mau selamat, saya bilang gitu. Tapi saya mau kasih tahu mama, saya bilang, di muka bumi ini, di kolong langit ini, tidak ada satu individu pun yang memberikan garansi keselamatan, hanya ada sama Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Tapi ketika saya bicarakan begitu, saya kira masalah selesai. Nggak taunya mama saya murka. Sampai saya sempat bicara, sampai akhirnya saya boleh dikatakan diasingkan. Saya dari teman-teman grup sekolah juga dikeluarkan. Pokoknya hidup sendiri. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu sedang saya jalani begitu ya. Tadi yang Mbak Dian sampaikan bahwa benar, kalau jangan kita mencintai, baik mencintai anak, mencintai orang tua, melebihi kita mencintai Tuhan Yesus. Dan itu juga yang saya alami. Dan puji Tuhan, saya 12 tahun ini hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, saya bisa survive sampai hari ini. Dan anak-anak saya juga puji Tuhan, semua kuliah dengan sendiri. Ya kalau bicara kesulitan, namanya juga orang hidup pasti ada kesulitan. Tapi saya merasakan bahwa satu hal yang saya, setelah saya ikut Tuhan Yesus ini Mbak Dian, yang saya menguatkan saya begitu, ada firman Tuhan bilang begini, bahwa besok itu di surga itu darah dan daging itu tidak mendapatkan tempat di kerajaan surga, tetapi roh yang mendapat tempat. Nah itu, kata itu, saya bilang, saya sekarang umur 51 tahun, saya merenung, ya setengah abad saya punya usia ini, selama ini yang saya pikirkan itu hanya kedagingan saya. Sementara daging ini besok nanti akan binasa, yang akan pulang itu roh. Nah dari situlah saya titik balik bahwa saya sekarang mau menggali roh saya, hidup saya, roh saya, supaya ketika saya pulang, saya memang siap untuk menghadap Bapa di surga. Begitu Mbak Dian. Saya terberkati sekali dengan channel Pak Frankie. Walaupun saya menunggu-nunggu juga, artinya saya menggali-gali ketika Roh Kudus menunjukkan jalan. Saya kan suka bilang begini, Tuhan, saya ingin mengenal Engkau lebih jauh, ingin berada di dalam melayani Engkau, tapi saya tidak tahu mulai dari mana. Akhirnya Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang pimpin begitu, Mbak Dian. Nah, ini juga saya ketemu dengan channelnya Pak ini Miracle ini, kemudian ada beberapa komunitas begitu. Dan yang saya terberkati sekali sekarang, kalau saya kan mama saya kan orang Jawa Barat. Papa saya orang, orang mana? Orang Sunda? Iya, mama saya teh orang Sunda, Bu. Sunda nanti mana? Bogor. Luar biasa. Abi di Cianjur. Oh, itunya. Iya tuh, sukacita anak-anak Tuhan ya yang dipertemukan, luar biasa. Saya kira Mbak Dian itu malahan, saya kira mungkin orang Chinese kah, orang Bangka kah, begitu, karena sipit toh, begitu. Ada turunan, ada turunan ada tadi turunan. ya. Dari Iya. turunannya jauh banget, tapi masih kena ya. Oh iya. Iya. Kalau saya memang tidak ada Sunda, tidak ada, kan saya hitam. Orang pikir saya ini orang Toraja. Kalau berkenalan pasti kalau nggak dipikir orang Batak, saya orang Toraja, begitu ya. Nah, biasa kan orang Sunda putih-putih tuh Mbak Dianto, kalau saya agak hitam. Tapi itulah, kita berharga. Saya pun Bu, Hitachi Bu, mata aja yang sipit, tapi hitam tapi Cina. Bercanda Yang penting ya. hatinya putih ya. Luar biasa dengan kasih Kristus. Iya. Bersukacita terus ya. 12 tahun, sekarang jalan 13 tahun ini hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Buktinya bisa. Saya tak orang secara pikiran, secara manusia, Mbak Dian begini, ketika saya berpikir menghadapi kesulitan apa begitu, saya berbicara macam Tuhan itu ada di depan saya. Saya kalau berdoa kadang-kadang tidak tutup mata, tidak tunduk kepala, tidak. Saya cuma bilang, Tuhan, besok saya ada keperluan ini.
saya bingung, saya mau bagaimana Tuhan. Aduh udah saya nggak ngerti lah. Pokoknya Tuhan yang siapkan, anak saya ada perlu ini, perlu itu. Puji Tuhan, apa yang saya bilang itu besok itu nggak tahu orang telepon dari mana, ada aja rezekinya, ada aja berkatnya. Dan saya percaya semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak akan biarkan kita jadi peminta-minta. Tuhan Yesus, Tuhan kita kan Tuhan yang, Bapak kita kan Bapak yang kaya, atau Mbak Dian, kok kita minta apapun Dia akan berikan. Kan dibilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan. Ya, kita bagian kita itu hanya melakukan saja. Bagian Tuhan, biar Tuhan yang sempurnakan, biar Tuhan yang mengerjakan. Begitu. Ya, saya setuju. Itu ya Mbak Dian ya. Iya. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Franky. Sama-sama Ibu, luar biasa. Ibu Evi ya, Pak, ya. Sukacita, kekuatan, dan memang Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dalam keluarga Ibu Evi. Baik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa, dan ini sungguh sangat memberkati pelayanan ini karena kita bersyukur Miracle TV dengan Pak Franky menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Channel ini sungguh sangat menyebar ke seluruh Nusantara dan mancanegara. Dan kesaksian para pemirsa yang menonton acara Miracle TV ini juga sungguh luar biasa. Kita tadi menyaksikan Pak Ayub dan Ibu Evi, ya, luar biasa kesaksiannya. Dan kita terus mendukung pelayanan Miracle TV supaya terus menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, tetaplah setia, tetaplah berdoa, tetaplah mengasihi, dan tetaplah mengampuni. Tanpa kasih dan pengampunan, dunia ini semakin gelap, dunia ini semakin kacau, dunia ini semakin absurd. Tetapi dengan kasih Tuhan yang kita miliki, kita lepaskan, kita sebarkan kasih Bapa itu kepada setiap orang, sehingga dunia yang gelap ini menjadi terang. Karena kita adalah anak-anak terang, dan kita menggarami dunia dengan kasih Tuhan yang kita salurkan kepada dunia. Kita jadi berkat bagi dunia. Baiklah Bapak Ibu, teruslah setia, teruslah percaya, teruslah berdoa. Dan Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Amin, 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 amin.